bekerja, sehingga begitu kami kesini bisa memberikan suatu advice kepada rekan-rekan travel untuk memasukkan program ke sini, supaya kami lebih jauh tahu tentang keberadaan tempat ini dan juga apa yang ada di dalamnya, produk-produk unggulannya itu seperti apa, sehingga kami bisa bercerita kepada klien-klien kami, dan apabila nantinya dimasukkan dalam paket tersebut ini suatu luar biasa. Dan mohon juga informasi umum tentang GCC ini dari Pusbah, sehingga teman-teman tahu tentang tempat ini. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih sudah menerima kami memasukkan dalam program ini dalam rangka acara pengukuhan DPP HPI Jawa Timur. Baru setelah selesai dari sini kami akan bertolak ke kota Jember, kemudian sebagian ada yang pulang ke Malang, ke Kediri sesuai dengan asal kami. Matur nuwun sekali lagi, matur selangkung ya Gus. Mohon maaf kurang lebihnya, dan pelayanannya luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Pak Ahmad Sujadi namanya, tapi kan aslinya karena beliau Madura menjadi Asmet gitu. Asli Madura. Oke. Karena saya kenal ke beliau dari luar. Dan bapak-bapak yang lain yang mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada bapak-bapak. Alhamdulillah, saya pribadi merasa bersyukur dengan dari beberapa daerah ini bisa datang ke tempat kami yang ini, mohon maaf, desa Kemiri ada desa terakhir. Desa ini desa Kemiri, dan di sini tidak ada desa lagi. Ke atas ini sudah, ini desa terakhir. Jadi 500 meter ke atas ini sudah perkebunan kopi PDP. Kemudian di atasnya perhutani yang menjadi lahan kopinya masyarakat dari lahan perhutani itu. Kemudian di LMDH dengan masyarakat, lembaga masyarakat desa hutan. Masyarakat di sekitar Gunung Argopuro ini penanam kopi. Jember ini menjadi penghasil kopi robusta terbesar di Jawa Timur. Tapi kalau Arabica terbesar itu Bondowoso. Tapi kalau saya ngomong menurut kami, kalau tidak salah, itu yang paling baik kalau Arabica itu situ Bondo, kayu mas. Kayu mas itu untuk Arabica terbaik. Tapi kalau terbanyak itu Bondowoso untuk Arabicanya. Untuk Jember itu kopi robusta paling banyak. Kami adalah masyarakat pinggir hutan yang kalau salah ngomong menjadi orang hutan kan? Masyarakat pinggir hutan yang salah satunya adalah masyarakat pinggir hutan itu dari segi SDM itu lemah rata-rata, dari segi pengetahuan apa itu masih sangat lemah. Nah kemudian
pesantren ini tahun 2006 pernah banjir bandang. Banjir bandang terbesar setelah tsunami, 1 tahun setelah tsunami. Pondok itu habis. Pondok itu sebenarnya di kanan jalan dari sini. Dengan kanan jalan ada masjid itu pondok asalnya di situ. 2006, kemudian kita survei tahun 2008 dipindah, terus pindah ke sini. Nah, setelah banjir itu yang menginisiasi kami untuk kemudian bergerak di bidang kopi. Jadi waktu itu kan karena presiden datang, kemudian pasti perusahaan-perusahaan besar juga datang. Jadi waktu itu Indofood, Prediwirang juga datang, dan semua perusahaan. Salah satunya adalah perusahaan eksportir kopi. Saya pribadi adalah peminum kopi, tetapi saya tidak ngerti pohon kopi, tidak ngerti. Jadi peminum kopi tapi tidak ngerti buah kopi dan pohon kopi. Ya tahu kalau di sini ada pohon kopi, tapi tidak pernah belajar kopi sama sekali. Itu yang kemudian, nah karena ada eksportir kopi yang datang ke kami, itu kemudian mestinya pesantren ini bergerak di sini, mestinya pesantren ini bergerak di sini. Karena masyarakat sekitar ini adalah petani-petani kopi. Nah, saya ngomong, kalaupun toh kami juga bisa nggak menerima kita kopi dari kami? Oh iya, tidak apa-apa. Nah, mulailah kita belajar kopi yang sampai dimarahi. Ya namanya orang goblok ya, nggak ngerti kopi, bagaimana pengolahan untuk eksportir dan lain sebagainya, nggak ngerti sama sekali. Ya tahunya kita kopi asalan, padahal untuk diekspor itu kan butuh kopi-kopi yang bagus ya, yang petik merah. Kalau sekarang saya nggak ngerti, harus petik merah, harus pengolahnya sesuai SOP dan lain sebagainya gitu. Nah itu yang saya pikir menjadi edukasi besar bagi pesantren, yang awalnya idenya pesantren itu hanya lembaga pendidikan agama. Jadi pesantren zaman dulu itu hanya lembaga pendidikan agama, kemudian karena perkembangan zaman menjadi lembaga tambahan, ada lembaga-lembaga formal, ada MTS, ada SMP, ada SMA, SMK. Itu kan perkembangan zaman. Nah, karena kebutuhan. Nah, saya tertarik omongan eksportir tadi, yang kemudian kita harus bergerak di situ. Ya sudah, kalau kita jalan, alhamdulillah jalan. Ya naik turun, biasalah. Entrepreneur itu kan menang kalah itu sudah biasa, itu harus berani di situ. Dan itu yang kemudian seninya bisnis itu bisa jadi kalah banget. Namun kalau cuma kalah 100-200 juta pernah kita. Tapi lebih menang dari itu juga pernah gitu. Artinya kita tidak ngomong, kan biasanya yang diceritakan adalah kalahnya bukan menangnya tuh. Nah, akhirnya di tahun 2020 ya kita baru kemudian dibutuhkan ada kayak kalau di Tebu itu ada APTN, Asosiasi Petani Tebu. Nah ini ada API, Asosiasi Petani Kopi Indonesia. Jember waktu itu belum ada. Nah karena kita mulai bergerak di situ, dimintalah kami untuk menjadi ketua API. Ya bukan karena apa ya, karena saya bergerak di kopi bukan karena tahu, tapi karena dipaksa oleh eksportir itu, dan hampir orang sulit untuk menembus ke eksportir. Rata-rata petani itu langsung cuma ke gudang, ke mata rantainya panjang baru ke eksportir. Karena untuk ke eksportir itu harus kontrak minimal 500 ton sampai 1000 ton dan sekian. Sehingga rata-rata kalau cuma 1 truk 2 truk, nah mungkin bisa sampai ke eksportir. Apalagi tidak ngerti apa-apa. Jadi kami pernah dimarahi banget. Kirim kopi setelah diceritai panjang harus begini-begini. Karena saya merasa capek nih. Oh ini waktu di meeting itu sudah gampang kayak gini. Yang penting kita pulang gitu kan. Nah, pulang. Terus disuruh kirim. Ayo coba kirim kan. Kirim kan. Ya tidak sesuai dengan yang dia ceritakan, alatnya juga nggak ada. Kalau di petani itu ada keneser. Kalau petani ngomong itu
alat pecah kulit. Padahal untuk diekspor itu harus pakai alat pemisah kulit. Nah, itu yang kemudian tidak ada di petani. Nah, saya sudah nggak bilang repot-repot, ya terima aja lah sudah. Gitu. Ya namanya orang kaya dan bos itu kan kalau marah itu kan ya seenaknya, ampun juga dimarah. Tapi bagi saya ini seninya ketemu orang besar. Hampir tidak ada orang yang besar yang tidak tegas, nggak ada. Semua orang yang kemudian sukses dan besar itu pasti tegas, dan kalau marah pasti marahnya sungguh. Rata-rata yang mohon maaf kalau saya salah, yang sering saya temui mau marahnya sudah minta ampun, tapi cepat selesai, tidak baperan. Nah, cepat selesai ketemu ya selesai, kita ngomong lagi bukan lebar. Nah itu yang kemudian alhamdulillah kita survive, kita jadi ketua APB, bahkan kemudian 2022 langsung kami jadi diangkat untuk menjadi ketua APB. Minimal mengikuti beliau kan, ini kan Jawa Timur ya, saya ikut-ikutlah ketua APB Jawa Timur. Nah, kenapa ini ada Jember Kopi Center? Kami berpikiran bahwa Jember ini adalah penghasil kopi terbanyak di Jawa Timur. Kopi Robusta, selain kalau luar Jawa Lampung, Jawa itu Lampung, kalau Arabica itu Sumatera, Gayo ke sana. Kemudian kalau Arabica itu populasinya di Indonesia itu tidak lebih dari 20% dari kopi yang ada. Jadi kalau kopi 100%, 80% itu Robusta. Dan peminum kopi terbanyak itu adalah Robusta. Peminum kopi terbanyak, karena selain karena harganya, Arabica itu agak kecil yang kemudian orang tidak semua orang familiar dengan rasa kecut itu. Padahal itu paling enak adalah Arabica. Nah, mulailah kami membuat JCC, dan itu disounding oleh Kemenaker. Waktu itu menterinya Mas Hanif Bakri sebelum Ida Fauzia. Jadi kita dapat BLK barista kopi. Kita melatih beberapa anak-anak petani, beberapa mahasiswa yang 16 per 1 bulan itu 16 orang kajian, dan itu dibiayai oleh Kementerian Tenaga Kerja. Alhamdulillah, dan belum ngikutin, gue senang banget kalau kemudian beberapa daerah datang ke kami, dan saya ingin kemudian ada kritik dan saran banget ke kami. Sudah, kami kritik dengan keras, lulus biasa di ngomong. Sudah sering saya dimarahi orang itu sudah biasa. Kritik dengan keras bagi saya yang penting kritik solusi. Oh, tempat ini kurang baik dan lain sebagainya, penyajiannya. Apalagi kayak panjenengan kan sudah biasa menemui tempat-tempat yang kayak hotel dan apa. Kita kan ini di desa ya, yang kemudian cara penyajiannya ya mohon maaf banget. Saya butuh saran-saran panjenengan. Matur suwun sangat atas kehadirannya. Itu sekilas kenapa kemudian di pesantren Al Hasan ada di sisi. Karena kami berkeinginan Jember itu menjadi ikon kopi kayak seperti Bondowoso Situbondo. Pernah ada bupati yang lalu, Bondowoso itu pernah ada namanya Republik Kopi. Jadi waktu bupati yang 5 tahun yang lalu, kemudian bupati yang setelahnya Republik itu mulai redup. Nah, padahal saya pikir itu ikon banget untuk Jawa Timur. Nah, kemarin saya kepingin kemudian dengan adanya JCC itu membuat Jember itu menjadi ikon kopi Robusta terbaik gitu, atau apalah yang kemudian bisa menjadikan ikon itu. Nah, kalau tempat ya dan di tempat ini besok ya seperti ini apa-apa ya, saya berharap kritik dan saran panjenengan semua agar kami terus bisa berkembang, bisa kemudian lebih bermanfaat. Matur suwun kerawan panjenengan, mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau di sana sini ada pelayanan, tutur kata, ucapan kami atau sikap kami yang kurang baik. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.